Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar bersama-sama, yaitu materi memelihara kehidupan. Pertemuan di kesempatan hari ini, kita akan belajar yaitu surat Al-Ma'idah ayat 32. Materi kelas 12. Tahun 2026-2027. Kegiatan kita di pagi hari ini atau di kesempatan hari ini kita akan membaca, kemudian belajar makna perkata, kemudian tajwid, dan akhirnya kita bisa merefleksikan ayat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal soleh, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca surat Al-Ma'idah ayat 32 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Itulah lantunan surat Al-Ma'idah ayat 32. Mari kita dengarkan makna perkata agar kita bisa mengambil kandungan dari ayat surat Al-Ma'idah ayat 32. Dan akhirnya kita bisa merefleksikan, bisa mengaplikasikan kandungan ayat dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Min ajli dalik, oleh karena sebab itu. Karena sebab itu apa? Yaitu sebab kejadian antara Qabil dan Habil saling membunuh dan akhirnya terjadilah pembunuhan, yaitu dari Bani Israel, yaitu tepatnya keturunan Nabiullah Adam alaihis salam. Berangkat dari sana, kata benar, kami tetapkan, kami deklarasikan. Kami siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tetapkan, kami deklarasikan ala Bani Israel, kepada keturunan-keturunan Israel. Israel itu nabi, ya. Israel itu aslinya nabi. Jadi keturunan-keturunan Israel, keturunan Nabi Israel, ini ditetapkan Allah annahu man qatala nafsan, bahwa sesungguhnya man, seseorang, qatala, yang membunuh nafsan, seseorang, bighairi nafsin, bukan karena sebab orang itu membunuh orang lain, au fasadin, atau karena membuat kerusakan, fil ardi, di dalam bumi. Jadi ketika ada seseorang membunuh orang tanpa sebab, bukan karena sebab orang itu membunuh orang lain, artinya selain kisos, selain hakim menghakimi dengan cara kisos, selain itu, au fasadin, atau karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ketika ada seseorang membunuh tanpa sebab atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
seakan-akan dia membuat kerusakan seluruh di muka bumi. Karena merupakan suatu rantaian, merupakan suatu rantai. Ketika seseorang membunuh satu, maka dia membunuh keturunan-keturunannya. Ketika dia membuat kerusakan, maka dia memutus rantai keturunan. Maka Allah menetapkan seakan-akan dia membunuh semua manusia. Inilah dosa besar yang dialami oleh manusia ketika dia membunuh tanpa sebab, kisos, atau membuat kerusakan di muka bumi ini. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang berbuat menghidupkan orang lain atau menghidupkan manusia. Waman ahyaha, waman, dan seseorang ahyaha yang telah memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan, memelihara kehidupan, maka fakaan nama, maka seakan-akan dia memelihara ahya, memelihara an-nasa, manusia jami'an semuanya. Ketika dia memelihara satu manusia, maka dia seakan-akan dia memelihara seluruh manusia. Karena dia tidak memutus rantai populasi manusia. Walaqad ja'athum rusuluna, walaqad ja'athum, dan telah datang kepada mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Siapa yang telah datang? Rusuluna, rasul-rasul kami. Karena kebanyakan rasul-rasul, nabi-nabi diutus kepada Bani Israel. Semuanya dari kalangan Bani Israel. Banyak, ribuan. Ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Allah telah mengirimkan kepada mereka. Summa inna katsiran minhum, kemudian banyak dari mereka Bani Israel. Ba'da dzalik, setelah itu apa? Yaitu setelah datangnya para nabi-nabi membawa risalah, membawa petunjuk, tapi kebanyakan mereka fil ardi, di muka ini, di muka bumi ini, la musrifun, menjadi orang-orang yang melampaui batas. Terbukti hari ini orang Israel, orang Yahudi membantai saudara-saudara kita di Palestina. Itu sudah dinas, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sudah ditetapkan, sudah dideklarasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bani Israel, khususnya Yahudi Israel, melakukan kemusrifan, melampaui batas, yaitu membunuh dan merusak di muka bumi ini. Semoga dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, yaitu kesimpulan dari kandungan ayat ini satu, bahwa Bani Israel ditetapkan Allah menjadi orang pembunuh, menjadi orang yang melampaui batas. Karena apa? Karena dari pendahulu-pendahulunya. Maka dari itu, marilah kita berbuat baik agar keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua, dari ayat ini jelas bahwa orang yang memelihara satu manusia, orang yang menghidupkan manusia satu, memelihara satu, maka seakan-akan dia memelihara semuanya. Itulah pahala yang besar yang bisa kita cari, kesempatan berbuat baik, memelihara khususnya lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, telah datang Rasul-Rasul Allah, telah datang Nabi-Nabi Allah, merupakan rahmat bagi kita semua, sebagai jalan penerang, petunjuk hidup. Dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang melampaui batas, karena sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita diberi Rasul, diberikan Nabi,
wabil khusus kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kandungan itu bermanfaat dan akhirnya kita bisa refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kita mahir dalam membaca Al-Quran, kita harus memahami, yaitu tajwid, agar bacaan kita menjadi bacaan yang fasih, bacaan yang tahsin baik. Min ajli dalik, min ajli dibaca idhar halki karena ada nun bertemu dengan alif. Katabna dibaca apa? Ba sukun, yaitu qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Katabna karena ba-nya sukunnya asli. Katabna na mat tabi'i ala bani Israel, yaitu mat jaiz munfasil. Annahu gunahu mat silah qasira. Man qatala dibaca ikhfa berdengung, ya, samar dengung. Man qatala nun bertemu dengan qaf. Nafsam bi ghairi nafsin, tanwin bertemu dengan ba, yaitu apa? Dibaca iqlab. Nafsam bi ghairi nafsin idhar au fasadin idhar fil ard al-qamariyah faka'annama guna qatalan nasa al-sam siyah jami matabi'i amat iwat artinya menggantikan tanwin, tanwinnya diganti dengan alif jami'a. Waman ahyaha faka'annama mat wajib muttasil. Ahyan nasa gunnah jami'a mat iwat. Walaqad yaitu idgham mutajanisan. Walaqad ja'athum mat wajib muttasil. Bil bayyinat bayyinat mat lain, ya, mat bil bayyinati summa mat apa? Summa gunnah, ya, gunnah karena ada mim bertasydid. Inna sama gunnah, katsiran minhum idgham bi gunnah. Fil ardi al-qamariyah lamusrifun mat arid lis sukun. Semoga bacaan-bacaan yang kita baca pada hari ini, pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk roh kita menjadi orang yang lebih baik, mendapatkan hidayah, dan akhirnya hidup kita terarah, cita-cita dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.